Bola batu yang berlubang dan lubangnya berfungsi dimasukin patah. Lalu aku bakal pakai ini. Oh, ini. Oh, oke. Tadi aku ikut naik. Lalu, oh. Halo teman-teman, kembali bersamaku Ariana. Ariana sekarang lagi berada di Kabupaten Xing'an, Kota Guilin, Provinsi Guangxi, dan bakal kunjungi satu museum yang sangat informatif dan bermanfaat ya, yaitu Museum Kanal Lingqu. Seperti apa ya Kanal Lingqu itu? Sebelumnya aku mau memperkenalkan sejarahnya dan bagaimana ia berlaku pada zaman dinasti Qing, yaitu 2000-an tahun yang lalu. Ya, jadi sebenarnya Kanal Lingqu itu ia sudah bersejarah 2000 tahun lebih, dan ia juga merupakan kanal buatan manusia gitu, dan ia juga merupakan kanal buatan manusia yang digunakan dengan waktu yang sangat panjang di seluruh Tiongkok gitu. Ya, sekarang Ariana udah memasuki ke dalam museum. Dari sebelumnya aku mau secara singkat ya memperkenalkan kepada kalian, yaitu coba lihat dinding ini. Jadi ini namanya Sungai Lijiang. Nah, ini adalah Kanal Lingqu, dan di danau yang di tengah mereka pada tempuran dua sungai ini, Sungai Li sama kanal ini, terdapat satu situs peninggalan kota pada dinasti Qing, dan ternyata dibuktikan bahwa kota itu adalah kaisar dinasti Qing untuk mengirimkan militer dinasti Qing, dan mereka ditempatkan di sana untuk membangun kota atau kecamatan ini ya. Dan sebelah sini adalah peninggalan budaya yang telah tergali dari situs peninggalan itu ya. Misalnya bola batu ya. Ini adalah bola batu yang dilempar waktu perang. Terus yang sebelah sana ada bola batu yang berlubang, dan lubangnya berfungsi dimasukin patah supaya supaya lebih bisa berbahaya ya bagi lawannya gitu. Terus yang ini adalah ujung patah pada dinasti Qing. Terus sebelah ini adalah alat tradisional, alat batu yang dipakai pada era batu-batu baru gitu. Jadi itu adalah alat untuk mengupas kulit pohon. Ini dia. Terus ini adalah Tao itu aku lupa namanya, tapi mereka adalah peninggalan terbuat dari Tao pada dinasti Qing juga. Dan sebelah sini adalah pipa air yang digunakan pada dinasti Han yang tergali dari situs peninggalan tadi itu ya. Selanjutnya mari kita ke sini untuk melihat ini. Aku akan menjelaskan secara singkat tapi gampang dipahami ya. Coba lihat gambar ini. Nah, aku mau nyebut dua sungai dulu.
yaitu sungai di sebelah kiri ini namanya Sungai Lijiang. Ia adalah anak sungai dari Sungai Mutiara. Dan ia sumbernya berasal dari Gunung Mao'er. Mao'er itu ketinggiannya adalah 2000 meter ke atas, dan ia berada di Kabupaten Xing'an, Kota Guilin ini. Ya. Terus ini sungai lagi, ini namanya Sungai Xiangjiang. Sungai Xiangjiang merupakan anak sungai dari Sungai Yangtze. Ya, jadi Sungai Yangtze adalah sungai yang mengalir di Tiongkok Selatan. Ia juga merupakan salah satu sungai ibu bagi seluruh Tiongkok atau bagi bangsa Tionghoa, ya. Dan sumbernya berasal dari Gunung Haiyang. Gunung Haiyang ini berada di Kabupaten Xing'an, Kota Guilin juga. Tapi karena Kabupaten Xing'an ini di sebelah sana, di sebelah Xibei, di sekitar Maoshan sana lebih tinggi, ya. Tapi kalau di bagian selatan ini dia lebih rendah. Terus kalau ke utara lagi, sana lebih tinggi lagi. Maka Sungai Lijiang ini dia mengalir dari arah utara ke selatan. Tapi Xiangjiang ini dia mengalir melalui arah dari selatan ke utara. Ya, jadi meskipun berada pada satu daerah yang sama, arah aliran dua sungai ini beda, ya. Terus kita juga bisa melihat gambar ini, ya. Ini peta Tiongkok, dan kita bisa melihat Lijiang ia cuma mengalir di provinsi Guangxi ini, tapi Xiangjiang dia akan mengalir ke provinsi Hunan, Hubei, dan lainnya. Maka Lijiang ini dia mencakup area pengaliran di provinsi Guangxi, namun Xiangjiang ini dia mencakup area pengairan ke utara lagi. Maka dengan dibangunnya Kanal Lingqu ini, mereka bisa menghubungkan air atau sungai dari selatan ke lebih utara lagi, gitu. Nah, tapi sebelum dibangunnya Kanal Lingqu, orang dahulu mereka tidak memiliki jalan untuk berangkat dari selatan ke provinsi atau tempat yang lebih utara. Mereka harus pakai jalan atau jalur yang di darat, ya. Jadi itu sangat lama. Tapi bagaimana jika ada jalur yang lewat sungai gitu? Itu akan lebih menggampangkan perjalanannya. Makanya orang Batak dinasti Qin mereka juga menemukan hal ini, karena pas pada waktu itu pas pada masa perang, Kaisar Qin Shi Huang dia juga memerlukan jalur yang bisa mengirimkan atau mengantarkan atau menempatkan militer sama senjatanya dengan waktu yang lebih cepat dan singkat. Maka dia surut ahli Shuili konservasi, suruh dia menemukan cara atau solusi untuk memecahkan masalah dan kebutuhannya sesuai kebutuhannya. Terus ahlinya mereka menemukan asal membangun satu kanal bisa menghubungkan jalur air selatan dengan jalur air yang di lebih utara. Dengan membangun kanalnya sudah bisa nemu solusinya, sudah bisa memecahkan masalahnya. Maka dengan demikian mereka membangun Kanal Lingqu, ya. Jadi kita kembali ke gambar ini lagi. Lingqu sebenarnya ia dibagikan dengan dua bagian. Yang satu bagian adalah bagian utara, namanya Beiqu. Terus yang menghubungkan Sungai Li sama Sungai Xiang ini bagiannya namanya Nanqu, yaitu yang di tengah ini, yang ini. Ya.
Sungai Xiangjiang ini dia memiliki ketinggian air yang lebih rendah, sedangkan airnya lebih cukup, 水量很大. Tapi Sungai Lijiang dia memiliki ketinggian air yang lebih tinggi, tapi airnya mungkin tidak secukup Sungai Xiang, maka mereka membangun 一条大坝di sini. Ini dia. Ini supaya air dari Xiangjiang ini, dari Xiangjiang bisa ditahan di sini, terus dengan dibangun ini Huazui, terus bisa membagikan sebagian air dari Xiangjiang ke kanal bagian Beiqu, ya, terus sebagian ke kanal Linqu, ya, terus juga airnya juga bisa mengalir ke Sungai Lijiang gitu. Dan dengan dibangunnya 30% air akan mengalir ke bagian Beiqu ini, terus sedangkan 70% akan mengalir ke Beiqu, sedangkan 30% akan mengalir ke bagian selatan Linqu, ya. Terus dengan dibangun kanal Linqu ini, mereka akhirnya menemukan solusi untuk menghubungkan Sungai Li dengan Sungai Xiang gitu. Tapi bagaimana memecahkan masalah perbedaan ketinggian airnya? Ya, karena jika tidak, misalnya satu kapal dia sedang melayar, tapi tiba-tiba ketinggiannya berbeda banget, dia akan langsung melompat, ya, jadi sangat bahaya. Maka mereka pikir dan membangun satu alat lagi namanya Doumen untuk memecah masalah ini. Selanjutnya silakan mengikuti Ariana bersama-sama mengalami atau mencoba bagaimana Doumen pada masa lalu berguna, berfungsi, berlaku, beroperasi. Nice. Oke, teman-teman, apa itu Doumen? Jadi Doumen adalah canal lock, lock kanal. Dan sekarang aku mau tunjukin karena aku mau coba bagaimana pada masa sebelumnya, bagaimana kapal melalui bagian perairan yang mau dari perbedaan ketinggian air yang beda, ya, yang besar. Ini kita lagi jadi sekarang kapal lagi berlayar. Terus kita kayak lagi di film, ketemu petugas. Aku disuruh minta pakai alat ini, namanya Xiao Dougang. Oh, gini. Oh, tunggu. Terus, oh, dia masukin. Lalu, oh, terus aku pakai ini dan nunggu. Oh, ada orang ke. Oh, lalu pakai miengang. Ini aku taruh ke atas.
Oh, jadi orangnya akan taruh ke atas. Lalu aku bakal pakai ini. Oh, ini. Oh, oke. Terus pakai ini. Ini namanya doupin. Oh, itu dia. Lalu sisa yang terakhir. Oh, oke. Oh, itu. Ini namanya aku dou sha. Oke, terus kayak gini. Oh my god. Tadi aku ikut naik. Lalu oh. Oke. Jadi sekarang Ariana udah ikut kapal ini mengalir ke depan. Tadi kapal ini dia juga ikut naik saat ketinggian air itu naik. Terus kita ini masih ke depan. Lalu udah selesai. Oh, oke. Aku paham. Sebentar ya, aku akan share perasaanku setelah mencoba ini. Jadi setelah mencoba permainan tadi ya, aku bisa paham bagaimana alat doumen itu berfungsi dan beroperasi. Jadi dengan menggunakan alat dari doumen itu, airnya dia akan dihalang atau gak dikunci oleh alat itu. Terus perlahan-lahan airnya ketinggian airnya dia akan naik karena airnya dia tidak bisa mengalir ke depan. Jadi ketinggiannya pun ikut naik. Terus kapal jadi juga akan naik juga. Lalu setelah itu dia langsung bukan hancurkannya. Dia tidak pakai alat atau buka pintu doumen itu, kapalnya dia akan ikut air mengalir atau ikut air berlayar, tapi kecepatannya tidak akan sangat cepat dan dia juga tidak bakal kayak melompat ke permukaan air yang sebelumnya lebih rendah. Jadi mereka akan ikut air ke depan. Makanya dia tidak usah lompat atau jatuh. Dia akan ikut airnya. Maka menurut aku ini pinter banget loh. Jadi wah, kok bisa orang pada zaman dahulu mereka kok bisa menemukan teknologi atau alat ini ya. Ini pinter banget. Maka nelayan atau kapal sebelumnya pada zaman itu mereka tidak usah takut lagi bagaimana baru bisa berlayar di sungai yang memiliki perbedaan ketinggian gitu. Salut. Dan maknanya juga sangat penting karena dengan cara ini orang dari selatan, jika dia mau ke utara atau orang dari utara jika dia mau ke selatan akan jadi lebih gampang ya, lebih memudahkan ya, lebih convenient ya. Dan waktu itu karena itu masa kacau, masa perang, jadi
Kaisar Qin Shi Huang ia juga melakukan satu hal yang sangat penting, yaitu dia cukup kuat dan pintar, maka sehingga dia bisa menyatukan negeri-negeri yang berpisah menjadi satu negara yang bersatu. Kalau dalam Mandarin namanya Dai Tong, ya. Jadi dengan upaya Qin Shi Huang, Tiongkok pada zaman dahulu baru bisa menjadi satu negara yang bersatu, karena sebelumnya adalah negeri-negeri kerajaan-kerajaan yang berbeda, yang berpisah gitu. Oke teman-teman, Ariana sekarang sudah keluar dari museum Kanal Lingqu. Ya, aku rasa informasi dalam episode ini sudah cukup dan semoga informatif, dan semoga kalian bisa paham setelah mendengar penjelasanku ya. Selanjutnya aku bakal menyerang ke jalan raya ini, dan di sebelah adalah peninggalan Lingqu, adalah Kanal Lingqu. Dalam episode selanjutnya aku akan memperkenalkan Kanal Lingqu kepada kalian secara lebih lanjut. Jangan kemana-mana dan jangan lupa follow, karena aku takut episode ini kepanjang durasinya ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa, bye bye.